Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita saat ini nggak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya dimanapun kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hormat pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Pada saat itu Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Kami siap bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama dengan seluruh saudara-saudara kami seiman di mana berada. Kami datang menghampiri Engkau dan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Biar Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang melawat kami, Roh Kudus yang memenuhi kami, Roh Kudus yang mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Yesus layak disembah dan dipuji. Karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Besar dan mulia, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, tulus dan selamanya. Raja atas segala raja, nama besar
Kalau harapan hidup kami Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Kau memegang setiap hidup kami Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang kuat dalam menjaga dan melindungi kami. Dan kami ingin roh sukacita daripada Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Kami siap bersukacita bagi-Mu Tuhan. Yang bila api kemuliaan daripada sorga memenuhi setiap kami hari ini. Sehingga kami berikan sukacita yang baru. Diberikan semangat yang baru. Diberikan gairah yang baru. Untuk terus dapat memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Haleluya. 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 Yesus Tuhan.
Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju dan jangan lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah ke api kemuliaannya, api kemuliaannya, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita, siang hanya bagi Allah kita, Yesus. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Amin. Bersiap maju dan jangan lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya, kemuliaannya. Amin. Tercurah di tempat ini Tuhan. Beritakan pada dunia bahwa Yesus datang. Saya lagi katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pada saat ini. Ketika puji-pujian dinaikkan pada Tuhan, Tuhan bertata di atasnya. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kehormatan dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala apa Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
Nyatakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang sanggup menolong dan membela kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Adalah firman-Mu yang Kau materaikan dalam hati kami. Haleluya, kami merindukan sabda-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabda-Mu Tuhan. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu.
menjadi kerinduan kami Tuhan pada saat ini, bahwa kami rindu untuk dengar firman-Mu. Karena kami tahu kekuatan kami adalah dari firman Tuhan. Biarlah melalui firman yang akan kami dengar pada saat ini, kuasa Roh Kudus bekerja atas kami, mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami siap untuk belajar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat visi pemulihan Pontianak khususnya. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Dimanapun saudaraku berada dan para sahabatku yang terkasih dalam Tuhan berada, ayo saya mengajak kita untuk belajar akan firman Tuhan pada saat ini. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa terus belajar dan dengar firman Tuhan. Dengan keadaan hari ini yang kita tahu situasi dunia hari ini sedang dilanda oleh sebuah masalah, yaitu COVID-19. Saya mengajak kita dimanapun kita berada saat ini, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca firman Tuhan ini, kalau perikop di atasnya tentang pemberontakan umat Israel pada waktu itu. Dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Ayat ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat ke-10 dikatakan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saya senang dengan ayat ini, khusus di ayat yang ke-10 di bagian B. Dikatakan di bagian B ini, tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saya tidak tahu apakah ini juga yang perlu kita tunggu-tunggu di tengah-tengah situasi saat ini yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan saat ini, kita akan berbicara tentang realitas dan iman. Hari-hari ini iman kita, iman kekristenan, iman umat Tuhan mulai goyah. Karena kenapa? Dengan realita yang ada. Kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan realitas. Dikatakan sekarang kita melihat
dan berada dalam realitas yang nyata. Seluruh dunia sekarang sedang dilanda oleh COVID-19. Realitas berbicara tentang hal yang nyata saat ini. Hal yang kita sedang hadapi. Hal yang sedang kita gumuli, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi mulai mundur. Seperti bangsa Israel. Ini kisahnya ketika orang-orang yang disuruh oleh Musa untuk mengintai negeri. Ada 12 pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ketika mereka kembali ke jemaah atau kepada orang Israel pada waktu itu kepada Musa, 10 di antara pemimpin 12 orang tersebut menceritakan hal-hal yang tidak baik kepada umat Tuhan. Oleh karena kenapa? Karena 10 pemimpin tersebut melihat realitas yang ada. Mereka melihat kenyataan yang ada di tempat tersebut. Sehingga hal tersebut mereka ceritakan. Dan hari ini juga terkadang kita sebagai anak Tuhan dengan realitas yang ada. Ada orang bertanya, apakah kita masih punya iman? Masih percayakah kita kepada Tuhan? Kita lihat di ayat sebelumnya pasal 13 mulai ayat yang ke-25. Kalau kita lihat dalam pasal yang ke-13 ayat 25. Katakan di sana, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat yang ke-29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan dengan demikian juga mereka terhadap kami. Inilah yang disampaikan oleh 10 pemimpin dari antara 12, yaitu selain Joshua dengan Kaleb. Karena kenapa? Mereka melihat realitas yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini juga dengan realitas yang ada, apakah kita seperti umat Israel? Kita melihat ke belakang. Karena banyak saya dengar kadang-kala para penduduk, masih enak zaman dulu ya, zamannya Pak ini, presidennya zaman Pak ini, zamannya ini. Kenapa? Karena melihat realitas yang sekarang sedang terjadi, yang sedang dihadapi. Jadi pada saat ini kita mau belajar, yaitu tentang realitas dan iman. Yang pertama realitas. Realitas itu dari apa yang sedang kita lihat, yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau kita melihat realitas yang ada, maka kita sebagai orang yang percaya, apakah kita mau seperti bangsa Israel?
Bangsa Israel ketika para pengintai melihat kenyataan atau realitasnya sehingga membuat mereka dikatakan bersungut-sungut dan marah, bahkan menyalahkan pemimpin. Nih, hari-hari ini mungkin kita juga sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita bersungut-sungut dengan keadaan. Kita membanding-bandingkan. Tapi saya percaya kita umat Tuhan, khususnya visi pemulihan dimanapun kita berada, khususnya Pontianak, kita mau melihat realita ini seperti cara Kaleb dan Joshua melihatnya. Jadi realita dari yang dilihat terkadang bahkan sampai dikatakan yang 10 orang tersebut yang sudah kita baca tadi adalah para pemimpin. Bagi saya ke-10 orang tersebut, ke-10 pemimpin tersebut adalah orang-orang yang tidak punya iman seperti Kaleb dan Joshua. Karena melihat kenyataan yang ada. Sedangkan kalau mereka melihat ke belakang, cara Tuhan sudah menolong, cara Tuhan menyertai mereka. Dan kita juga hari ini, saya mengajak kita, kalau kita lagi sedang dihadapi saat ini, ada dalam keadaan seperti ini, dalam pandemi ini, yuk jangan kita melihat realita yang sekarang sedang kita hadapi, tapi coba kita lihat cara Tuhan yang telah menuntun kita sampai hari ini. Kita melihat cara Tuhan menyertai kita, cara Tuhan menjaga kita, cara Tuhan memberkati kita. Kalau kita lihat kenyataan hari ini, kita akan sama seperti bangsa Israel. Bahkan mungkin kita sama seperti ke-10 pemimpin tersebut. Tapi saat ini saya mengajak kita untuk melihat kepada iman. Jadi kalau bagian pertama tadi kita berbicara tentang realitas, bagian yang kedua kita mau berbicara tentang iman. Iman, apa yang dimaksud dengan iman? Saya senang dengan Kaleb atau Joshua. Kembali ke ayat tersebut tadi, kita lihat di ayat yang ke mana nih? Ayat yang ke-6. Dikatakan mulai ayat yang ke-6 sampai bahkan ayat ke-10, ayat ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini orang yang memiliki iman yang luar biasa. Sehingga dikatakan ayat ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya ketika melihat firman ini, membaca ayat ini, wow, dengan keadaan situasi kita saat ini, apakah kita berani berkata seperti ini? Ini orang yang punya iman di tengah-tengah realitas yang ada. Memang kalau kita melihat secara realita, mungkin kenyataan, kalau kita mau buat perbandingan tidak mungkin bisa kalahkan orang-orang Kanaan seperti yang dikatakan orang-orang raksasa tadi. Tetapi iman bisa mengalahkan segalanya. Joshua dan Kaleb bersama Musa sebagai seorang pemimpin dan Harun, mereka memiliki iman yang kuat. Bagian kedua ini, saya mau mengajak kita untuk kita memiliki iman di tengah-tengah realitas yang sedang saudara dan saya hadapi hari ini. Adakah kita masih memiliki iman? Sehingga luar biasa yang dilakukan oleh Joshua dan Kaleb. Sehingga dikatakan ayat ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Inilah orang yang punya iman.
kita hari ini, bagaimana dengan kita hari ini? Kita mau seperti bangsa Israel melihat ke belakang, kita menjadi orang yang bersungut-sungut, jadi orang yang marah kepada pemimpin, kita menyalahkan pemimpin. Wah, kita bilang pemimpin ini begini, pemimpin ini begini. Tapi Yosua dan Kaleb mereka memandang memiliki iman bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sanggup, mampu untuk menolong. Saya berharap kita juga saat ini supaya kita bisa seperti mereka, memiliki iman. Iman itu datang dari mana? Jadi kalau realitas tadi kita melihat yang sedang terjadi. Kita melihat apa yang sedang kita alami, kita merasakan apa yang sedang kita saat ini, yang sedang kita lakukan. Tetapi iman dikatakan percaya sekalipun belum melihat. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka percaya bahwa negeri tersebut bisa direbut. Sekalipun itu belum dilakukan. Artinya percaya sebelum melihat. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 katakan, Roma 10 ayat yang ke-17 tentang iman. Dikatakan di sana, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ketika yang kita dengar adalah firman Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang kuat. Tetapi kalau kita dengar realitas yang ada hari ini, maka iman kita akan mulai lemah. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang sanggup, firman Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Maka untuk itu saya mengajak kita, biar iman kita semakin kuat, yuk kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini banyak yang live streaming, kita bisa dengar khotbah di mana aplikasi yang banyak yang kita tahu hari ini. Tapi semuanya saya percaya itu membawa kita untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Iman percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Iman adalah bukti dari yang belum kita lihat. Dalam Ibrani pasal yang ke Ibrani, kita coba lihat Ibrani 11 ayat yang pertama tentang iman. Dikatakan di sana tentang saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Mungkin di tengah-tengah COVID-19 ini kita berpikir, wah, kalau dengan keadaan seperti ini, apakah kita masih bisa bertahan? Hari ini keuangan dunia digoncang, termasuklah Indonesia di dalamnya, dan ada gereja-gereja Tuhan di sana. Tapi saya mengajak kita untuk kita memiliki iman percaya kepada Yesus Tuhan kita, lebih lagi di tengah-tengah realitas yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu COVID-19. Saya mau ngajak kita untuk kita memiliki iman yang kuat dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Kita yakin bahwa Yesus tidak akan tinggalkan kita. Seperti pujian tadi berkata, harapanku hanya ada dalam Yesus. Orang yang beriman, orang yang berharap kepada Yesus. Pujian tadi berkata, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita miliki iman di dalam Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara saya. Kalau kita melihat realitas hari ini akan membuat kita lemah. Tapi saya mengajak kita, dimanapun kita berada saat ini, percaya kepada Yesus. Sehingga dikatakan tadi, Tuhan berkenan. Kita terus berdoa, biar Tuhan berkenan bagi bangsa-bangsa yang saat ini seluruh dunia dilanda oleh COVID-19. Kita datang kepada Tuhan. Bilang firman yang sudah kita dengar saat ini, dimanapun saudara dan saya berada, yuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar pada saat ini. Di tengah-tengah realitas yang sedang terjadi saat ini, Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada saat ini. Biarlah kami boleh tampil seperti Joshua dan Kaleb. Di tengah-tengah dunia yang saat ini dalam keadaan ketakutan, kami mau katakan, kami perlu Engkau. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kalau ada saat ini ada di antara umat-Mu yang sakit, Bapak, hamba berdoa Engkau yang menyembuhkan. Kalau ada mereka dalam ketakutan, dalam kekhawatiran saat ini, Allah Roh Kudus bekerja atas mereka. Apapun yang sedang kami alami saat ini, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau berkenan kepada setiap orang yang percaya berseru kepadamu, yang berserah kepadamu Tuhan. Dan saat ini Bapak mau berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Gembala kami. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa dan kasih-Mu melingkupi hamba-Mu dan buat umat-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Horabataka shikana ramataka yarabataka yarabapapapa karabataka shikarabataka yarabasan. Kinaramataka shikarabataka karabataka karabosika rabataka yarabataka shik. Kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih. Mau berdoa menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kalau saat ini bangsa kami juga dilanda oleh COVID-19, kami percaya. Mau berdoa Tuhan menyerahkan presiden kami, wakil presiden, para kabinet menteri yang ada, seluruh jajaran pemerintahan yang ada, mulai dari pusat sampai kepada daerah. Tuhan, Engkau yang bekerja atas mereka. Kami percaya ide-ide daripada Allah Roh Kudus atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bekerja atas mereka. Berkati para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini. Kami memberkati mereka. Ampuni dosa mereka Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Tapi biarlah kami percaya bahwa para pemimpin-pemimpin di bangsa kami adalah Engkau yang telah pilih mereka. Kami memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan-Mu. Kalau saat ini di tengah-tengah masalah, banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja atas bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami Pontianak, Kalimantan Barat. Gubernur kami, wakil gubernur yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Gereja-gereja-Mu yang ada di kota ini, bahkan yang ada di Kalbar ini, bahkan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu. Kuasa dan kasih-Mu melingkupi gereja-gereja-Mu. Kau pakai gereja-gereja-Mu untuk memberitakan Injil.
Pakai gereja-gereja untuk memberitakan kabar baik. Bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Kemenangan hanya ada dalam Yesus. Yesus yang sanggup melepaskan kami, melepaskan bangsa ini dari setiap tantangan masalah yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar gereja-gerejamu yang berseru untuk bangsa ini, untuk kota ini Tuhan. Maka untuk itu berkati gereja-gerejamu. Dimanapun gereja-gerejamu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami mau katakan kami sangat bangga punya Allah. Di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun, itu janjimu. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau baik, sangat baik. Berkati gereja kami. Gereja Visi Pemulihan Pontianak. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa. Mulai dari gembala, staf pengembalaan, para pengerja yang ada, seluruh umatmu yang ada. Tuhan berkati Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau baik, sangat baik. Terpujilah namamu. Kekal untuk selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan akan menerima berkat daripada Bapa Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel tercurah dalam kehidupanmu. Berkat-berkat dari timur, barat, utara dan selatan akan mengalir dalam hidupmu. Penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus akan terus menyertai kita. Saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demi Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.